Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, nahnu min firqatir rabi'ah. Fi hadzal video sanashrahu anil maddah namadhijul qissatul muta'addidah. Jadi di sini kami dari kelompok 4, saya atas nama Ahmad Munawir Mokolintat bersama rekan saya Rizka Humayroh. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus membacakan contoh dari nama Dijul Qissatul Muta'addidah atau beberapa model cerita. Nah, di sini kami mengambil ataupun menjelaskan materi dan contoh dari Qissatul Mulhimah atau teks cerita inspirasi. Taib, yang pertama, Ta'rifun nas al-qissatul mulhimah. Pengertian dari teks cerita inspirasi. Nasul qissatul mulhimu huwa syaklun min ashkalin an-nasri yahtawi ala qissati syakhsin hadafuhu tawfirul ilhami aw ad-dafi'u an-nasru huwa maqalun majani ghairu mulzamun bil qawaidi al-mawjudati fi syai. Adatan ma tastanidu al-qisasu al-mulhimatu ila tajribati asy-syakhsiyati lisyakhsi thumma yu'adu sarduha fin nasri. Jadi teks cerita inspirasi itu adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Nah, prosa di sini adalah karangan bebas yang tidak terikat aturan, seperti yang terdapat dalam puisi. Cerita inspiratif ini biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Summa khosais nususul qissatul mulhimah. Ciri-ciri dari teks cerita inspirasi. Al-awwal, yahtawin nasu al-mulhimu ala biniyati nasiyati tatakawanu minat tawjiyahi minat tawjiyahi wa mudha'afati al-hadathi wa ta'kidi wal hali wal ramzi. Yang pertama, teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi, peristiwa, resolusi, dan kode. Komplikasi peristiwa, resolusi, dan kode. Kode atau koda. Asani, adatan ma tahtawi an-nususu al-mulhimatu ala mawdi'i muhaddidu yumkinu tatwiruhu ila qissati muqani'ati. Yang kedua, teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Summa asalis bisorfin nadhari anil mawdu'i yahtawi an-nasul mulhimu aidan ala satri qissati muhaddidun hatta yatamakkan al-qura'u min fahmil qissatil muqaddimati wa risalati allati tahtawi alaiha. Yang ketiga, selain temanya, teks inspirasi ini juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Summa ar-rabi' yahtawi an-nasu al-mulhimu aidan ala risalati aw risalati linaqliha ila qari'i ala sabilil misal asya bisa'adatin ma'a kulli awjihi al-kusuri ladaik. Jadi yang keempat, teks yang menginspirasi juga memiliki pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Summa al-khamis an-nususil mulhimati hiya nususi sardiyati li'annaha tahki an syakhsin aw syai'in yumkin an yulhimu ayu syakhsin likiraati qissati. Nah,
Yang kelima, teks yang menginspirasi adalah naratif, karena mereka menceritakan atau teks ini menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Summa asadis, yang keenam, tahki an-nususil mulhimati bisyaklin amma kisatin hayati asyaksiyati allati yumkinu lil qari'i an yudu'aha kanamuzaj yahtadi bihi yumkin an takuna asyaksiyati fin nususil mulhimati syaksiyati fil hayati alwaqi'iyati awil khiyali yumkin ayyakuna aidon nasun mulhiman mawjudan fi kisati hayawan aw kisati khurafiyah. Yang keenam, teks yang mengilhami atau umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam teks inspirasi ini dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Ini juga bisa menjadi teks yang menginspirasi yang terkandung dalam cerita binatang atau dongeng. Summa biniyatu nasiyatu lil kisosil mulhimati. Kemudian struktur dari teks cerita inspirasi. Yang pertama, al-awwal yakni qismut taujiyah atau bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau situasi pengenalan. Biasanya berisi pengenalan cerita, pengenalan tokoh, latar dan latar belakang cerita. Kemudian asani juz'u min silsilati ahdatsun. Yang kedua, bagian rangkaian peristiwa, dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Kemudian yang ketiga, qismul mudha'afati. Yang ketiga ini yakni bagian komplikasi, yaitu merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Kemudian ar-rabi' qismul hal, yakni bagian resolusi, merupakan tahap penyelesaian masalah. Nah, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikandurkan pada tahap ini, yakni tahap resolusi. Kemudian qismu koda. Ya, koda ini adalah bagian penutup dari sebuah cerita yang dalam tahap ini itu disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang bisa diambil dari cerita yang telah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya mengenai unsur teks cerita inspirasi atau anausiru nafsil qisatil mulhimati. Adapun unsur dari teks cerita inspirasi, yang pertama yakni asyakhsiyatu wat tausifu atau tokoh dan penokohan. Jadi, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Nah, penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Kemudian asani atau yang kedua yakni i'dadul qiswati au al-i'dadu, yang berarti latar cerita atau setting. Di sini latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Summa asalis yakni mu'amarotun au kiswah, yakni alur atau jalan cerita. Jadi alur merupakan jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh utama, tema, atau kegiatannya. Kemudian yang keempat ada sudut pandang atau wijhatun nazari. Nah, di sini sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Macam-macam sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama,
orang pertama sentral, sudut pandang orang pertama sebagai pembantu, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga terbatas. Kemudian al-khamis atau yang kelima, yakni al-mawadhi'u, yang artinya tema. Tema adalah gagasan atau ide atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Kemudian yang terakhir yakni at-tafwidu. At-tafwidu atau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Summa al-qawaidul lughawiyatu nususul qissatil mulhimati. Al-wahid zuruful makani waz zamanu wal wijhatu wat tariqatu. Summa atsani al-iqtiranu dakhilal jumlati wa fima bainal jumali. Summa ats-tsalits yakni al-jumalil markabatul muaqqatatu wal mutadarrijatu. Jadi selanjutnya yaitu membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Yang pertama yaitu zuruful makani wa zamanu wal wijhatu wat tariqatu, yakni kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Pembahasannya, adapun keterangan cara, adverbial ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, misalnya dengan dan secara. Kemudian keterangan tempat yaitu menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu di, ke, dan dari. Selanjutnya untuk keterangan waktu, yaitu adverbia ini menambahkan keterangan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, seperti yaitu pada, kemarin, besok, lusa, dan lain-lain. Kemudian keterangan tujuan, yaitu menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Kemudian yang kedua yaitu al-iqtiranu dakhilal jumlati wa fima bainal jumali, yaitu kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. Di sini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama, konjungsi antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain, sehingga konjungsi ini selalu dimulai dengan kalimat baru. Kemudian konjungsi yang menyatakan pertentangan pada kalimat sebelumnya, seperti biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, dan meskipun demikian. Kemudian konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya, seperti sesudah itu dan setelah itu. Selanjutnya konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya, seperti tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. Kemudian konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya konjungsi yang menguatkan keadaan yang sebelumnya, seperti malahan dan bahkan. Kemudian ada konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan yang sebelumnya, seperti namun dan akan tetapi. Kemudian konjungsi yang menyatakan konsekuensi, seperti dengan demikian. Kemudian konjungsi yang menyatakan akibat, seperti oleh karena itu dan oleh sebab itu. Selanjutnya konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya, seperti sebelum itu. Dan konjungsi antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa. Konjungsi antar kalimat ini dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif, seperti contoh, dan, serta, tetapi, dan konjungsi subordinatif, seperti contohnya, setelah, agar, dan sehingga. Kemudian, yang ketiga yaitu al-jumalil markabatul
muaqqatatu wal mutadarrijatu, yakni kalimat majmu' sementara dan bertingkat. Kalimat majmu' setara adalah kalimat majmu' yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Contohnya itu seperti dia terjatuh di danau dan korban dagangannya dan koran dagangannya berantakan. Dan kalimat majmu' bertingkat yaitu kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Contohnya, akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu bagian F, langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi atau khutuwatun likitabati nafsi qisati mulhimatin. Adapun langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi al-wahid yakni tahdidul maudu'i wa risalatil muradu isaluha, atau tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Summa asani yakni tahdidul qurra'il mustahadufina, tetapkan sasaran pembaca. Kemudian yang ketiga, tasmimil ahdathi ar-ra'isiyati allati sayatimmu taqdimuha fi syakli mukhattatin insabiyin, atau rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Summa ar-rabi' tismil hadathir ra'isi ila bidayatin al-qiswati wa tatawwuriha wa nihayatiha. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita. Thumma al-khamis tafsilil ahdathir ra'isiyati fi tafasilil ahdathi kada'mi. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Thumma at-tasi' tartibis syakhsiyati wal khusaisi wal i'dadati wa wujuhatun an-nazari, yakni susun tokoh dan perwatakan, latar dan sudut pandang dan sudut pandangan. Kemudian yang terakhir as-sabi' yakni fahmu qawaidut tarqimi fil jumlati, atau mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, kami akan membacakan sebuah contoh dari teks cerita inspirasi. Di sini kami mengambil contoh yang berjudul Harbu Surabaya. Fil ashir November, indala'at muqawamatun sya'biyatun fi Surabaya litordil hulandiyina wa hulafaihim minal biladi. Bada'at hadhil harba ma'a ghadabil junudi al-biritoniyina ala maqtali qaidihim al-amidu malabi. Natijatan liwafati za'imihim a'tal biritoniyuna wa hulafa'uhum indaron nihaiyan lijami'il muqatilina fi Surabaya fi dhalikal waqti lil istislami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, nahnu min firqatir rabi'ah. Fi hadzal video sanashrahu anil maddah namadhijul qissatul muta'addidah. Jadi di sini kami dari kelompok 4, saya atas nama Ahmad Munawir Mokolintat bersama rekan saya Rizka Humayroh. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus membacakan contoh dari nama Dijul Qissatul Muta'addidah atau beberapa model cerita. Nah, di sini kami mengambil ataupun menjelaskan materi dan contoh dari Qissatul Mulhimah atau teks. Wa ma'a dzalika bisyaklin ghairi mutawaqqi'in fashiltu khuttatuhum li ghazwi madinatin Surabaya fi thalatha ayyamin.
Nazala jami'u muqatili Surabaya wa afrodiha ila syawari'i lil raddi. Zoharat ar-ruhul qitaliyatu lil abtali fi dhalikal waqti bifadlin syabban yud'a Bungtomo. Sorokho bisyaja'atin kalimatin liyahriqo kulla arwahil muqatilina. Istamarrat ma'rakatu Surabaya hawaliya thalatha asabi'a wa faza bihal khulafa'u. Ala rogmi min madinati Surabaya waqa'at tahta aidiyal khulafa'u illa an muqawamata sya'bi Surabaya fi dhalikal waqti atharatar ruhu al-qitaliyatu li jami'i sya'bil Indonesia. Toyib, yumkin hadza faqat minna. Demikianlah penjelasan materi sekaligus pembacaan contoh tentang materi teks cerita inspirasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.